Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama materi penggunaan turunan fungsi trigonometri bagian 2. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikator pencapaian kompetensi diharapkan nantinya siswa dapat menjelaskan hubungan turunan fungsi pertama dengan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Yang kedua, menjelaskan hubungan turunan fungsi kedua dengan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Yang terakhir, menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Apa yang akan kita pelajari pada kali ini setelah sebelumnya kita sudah belajar garis singgung fungsi trigonometri ya, baik itu menentukan kemiringannya, persamaan garis singgung, ataupun persamaan garis normal. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar yang kedua, nilai minimum dan nilai maksimum fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah belajar, sudah tidak asing sebenarnya ya, untuk nilai maksimum dan minimum. Ini sudah dipelajari di matematika wajib kelas 11. Hampir sama konsepnya, tetapi perbedaannya yang jelas kalau dulu fungsi aljabar, sekarang fungsi trigonometri. Nah, seringkali kita itu harus mencari cara terbaik dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Benar bukan? Nah, misalnya apa, Bu? Misalnya, seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar. Nah, siapa yang tidak ingin untung besar? Nah, di sisi lain ada juga seorang dokter yang berharap dapat memberikan dosis terkecil suatu obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Contoh lagi, seorang kepala pabrik juga ingin menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya. Nah, kadangkala masalah-masalah semacam itu dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga melibatkan pemaksimuman dan peminimuman suatu fungsi pada suatu himpunan yang telah ditentukan. Nah, kita sudah tidak asing dengan maksimum dan minimum di kehidupan sehari-hari ya. Nah, di matematika juga dibahas bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum untuk suatu fungsi pada suatu himpunan yang telah ditentukan. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu apa? Maksimum dan minimum nilai fungsi trigonometri. Nah, kita ke definisinya dulu. Sebelum itu coba perhatikan dulu, amati dulu. Misalkan diberikan suatu fungsi f(x) dan daerah asal S. Ini daerah asalnya, domainnya, seperti pada gambar ini. Nah, coba renungkan pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah f(x) memiliki suatu nilai maksimum atau minimum pada S ketika kondisinya seperti ini? Nah, apakah suatu fungsi itu pasti punya nilai maksimum dan minimum? Yang kedua, jika f(x) mempunyai suatu nilai maksimum atau minimum, pertanyaannya, di manakah nilai-nilai tersebut dicapai? Nah, yang ketiga, jika nilai-nilai itu ada, berapakah nilai maksimum dan minimum itu? Nah, coba direnungkan kembali, diingat kembali dulu konsepnya waktu kelas 11. Nah, kita akan bahas setelah ini. Coba bagaimana setelah memahami video ini, coba bagaimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Apa itu nilai maksimum dan nilai minimum? Nah, misalkan f suatu fungsi daerah asal S, daerah asalnya S ya, mengandung titik C, artinya C-nya itu ada di S. Nah, kita katakan bahwa yang pertama itu FC adalah nilai maksimum F pada S jika apa? Jika FC lebih besar atau sama dengan Fx, di mana X itu semua X di S, jadi FC itu lebih besar dari Fx. Semua X yang ada di S. Nah, semua titik yang ada di S. Jadi C itu yang lebih besar ya. Nah, C itu juga, ingat C itu juga ada di S ya. Nah, yang kedua,
Fc adalah nilai minimum F pada S jika Fc kurang dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S. Nah, yang ketiga, Fc disebut nilai ekstrim F pada S jika apa? Jika ia adalah nilai maksimum atau minimum. Jadi ketika dia dikatakan dia nilai maksimum, maka dia namanya adalah nilai ekstrim. Jika dia dinamakan nilai minimum, ditentukan bahwa dia itu nilai minimum, maka dia juga nilai ekstrim. Nah, yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan itu disebut fungsi objektif. Nah, pertanyaannya, apakah setiap fungsi mempunyai nilai maksimum atau minimum? Nah, coba, apakah setiap fungsi itu mempunyai nilai maksimum atau minimum? Nah, coba untuk menjawab itu, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kalau ada fungsinya seperti ini tuh fungsi yang dia pada daerah asalnya itu tertutup. Nah, ini bulat penuh ya. Nah, ini jelas terlihat di sini pada gambar mana yang paling terbesar nilainya, Y-nya mana yang terbesar. Nah, jelas ini adalah nilai maksimum. Nilai minimumnya yang paling kecil. Nah, ini nilai minimum ya. Fc kurang dari sama dengan Fx, X-nya ada di sini di S. Yang terbesar, Fc lebih besar dari Fx untuk semua X di S ini. Nah, jadi untuk fungsi ini ada ya, punya nilai maksimum, punya nilai minimum. Bagaimana dengan ketika fungsinya seperti ini? Nah, artinya ini melambangkan dia interval terbuka ya. Nah, kita tidak tahu maksimumnya di mana, minimumnya di mana. Semakin kecil ya, semakin terus mendekati ke sini, tapi kita tidak pernah ke sini kan ya, karena intervalnya terbuka. Nah, kita tidak bisa menentukan mana yang terkecil dan mana yang terbesar. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, kalau seperti ini, ada tidak maksimumnya? Nah, yang tertinggi ternyata di sini, tapi untuk nilai ini sendiri di sini dia. Maka dia tidak punya nilai maksimum, tapi minimumnya ada di sini. Nah, dari 3 ilustrasi gambar tadi, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan mengenai apakah suatu fungsi itu punya nilai maksimum dan minimum? Nah, artinya apa? Bisa jadi suatu fungsi itu bisa kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya sekaligus. Bisa jadi kita tidak bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Atau bisa jadi kita bisa menentukan nilai maksimumnya, tapi nilai minimumnya tidak, jadi salah satu. Nah, kapan kita bisa menentukan nilai maksimum sekaligus nilai minimum? Berdasarkan ilustrasi tadi. Nah, jika F itu kontinu pada interval tertutup AB, maka F mencapai nilai maksimum dan minimum di sana. Nah, pertanyaannya, bagaimana menentukan nilai ekstrim? Coba diingat kembali. Ada berapa langkah dalam menentukan nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum? Nah, misalkan F terdefinisi pada selang I yang memuat titik C, jika Fc adalah nilai ekstrim, jadi dikatakan di sini Fc itu nilai ekstrim, maka kita bisa menentukan bahwa C-nya itu loh haruslah berupa suatu titik kritis. Apalagi itu Bu, titik kritis? Nah, titik kritis, coba diingat kembali apa itu titik kritis. Ada berapa titik kritis yang harus kita coba untuk menentukan nilai maksimum atau minimum? Nah, ada 3. Yang pertama adalah titik ujung dari interval. Jadi, bisa jadi C-nya, titik ujung dari interval ini menyebabkan dia menjadi nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi di sini bisa di ujung ini atau di ujung sini. Jadi yang pertama, titik kritis yang pertama adalah titik ujung dari interval. Yang kedua, titik stasioner dari F. Apa itu titik stasioner? Coba lihat kembali. Nah, titik yang dimana F aksen C-nya sama dengan 0. Jadi titik stasioner ini sama ini. Titik yang F aksen C-nya itu ketika C-nya dimasukkan ke turunan pertama, dia hasilnya adalah 0. Nah, atau bisa
ini gradiennya dia 0. Nah, yang garis singgungnya itu dia horizontal seperti ini, sejajar sumbu X. Nah, maka dikatakan titik ini adalah titik stasioner. Nah, dia merupakan salah satu dari titik kritis yang kita harus uji coba untuk menentukan FC. Kita substitusikan ke fungsinya. Yang terakhir, ada titik singular. Nah, yang ketiga, yang bagaimana itu, Bu? Nah, titik singular di mana F aksen C-nya tidak ada. Nah, maka C ini dikatakan sebagai titik singular. Nah, tadi kalau F aksennya itu kamu substitusi hasilnya 0, ketika disubstitusi ternyata tidak ada, kita tidak bisa menemukan hasilnya berapa. Nah, kalau sama dengan 0, jelas dia titik stasioner. Ketika disubstitusi jadi F aksen C-nya tidak ada, maka C-nya itu disebut titik singular. Nah, seperti ini dia titik singular. Mungkin di yang tajam sekali dia, atau mungkin di yang sebagai asimtot bisa juga. Nah, itu adalah titik singular, ini contohnya. Nah, untuk menghitung nilai maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada interval tertutup I, ada 2 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan titik-titik kritis. Nah, apa tadi? Sebutkan titik-titik kritisnya. Nah, yang pertama adalah titik ujung, interval, titik stasioner, dan titik singular. Nah, yang kedua, menghitung nilai F untuk setiap titik kritis. Jadi, setelah kita menentukan titik-titik kritisnya, hitunglah nilai F-nya. Artinya, titik kritisnya nanti disubstitusi ke F-nya. Nah, yang terbesar di antara nilai-nilai yang telah dihitung adalah nilai maksimum, yang terkecil adalah nilai minimum. Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh. Nah, tentukan nilai maksimum dan minimum Fx sama dengan sin X min cos X untuk, nah ini adalah interval tertutup ya. Ini sama maknanya ketika seperti ini. Nah, ini sama maknanya. Jadi X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Jadi intervalnya 0 sampai 2pi ya. Nah, tadi saya tulis dulu yang diketahuinya adalah Fx sama dengan sin X dikurangi cos X, yang ditanya nilai maksimum dan minimum fungsi F untuk interval 0 sampai 2pi. Nah, diingat kembali tadi apa langkah pertama. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum ada 2 langkah yang dilakukan. Yang pertama, menentukan titik-titik kritis. Yang pertama apa tadi titik kritis? Nah, titik-titik ujungnya, ujung interval ini. Nah, ujungnya jelas berapa ini? 0 dan 2pi. Selanjutnya, menentukan apa? Nah, titik stasioner. Bagaimana cara menentukan titik stasioner? Maka kita harus menurunkan fungsi Fx ya. Kita cari turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya adalah turunannya sin X itu adalah cos X. Turunannya min cos X itu adalah sin X ya. Karena apa? Karena cos X itu turunannya min sin X. Kalau dikalikan min berarti plus sin X. Jadi kalau saya tulis F aksen X, ini sin X turunannya cos X, jadi min sin X. Turunannya dari cos X ya. Min kali min jadi plus. Nah, untuk menentukan titik stasionernya, maka turunannya sama dengan, turunan pertama sama dengan 0. Sehingga cos X ditambah sin X sama dengan 0. Kedua ruas dikurangi cos X menghasilkan sin X sama dengan min cos X, kedua ruas dibagi cos X, maka akan menjadi sin X per cos X sama dengan min 1. Sin X per cos X itu adalah apa? Nah, tangen X sama dengan min 1. Nah, tujuan kita kan tadi mencari titik stasioner. Titik stasioner di mana F aksen X sama dengan 0. Kita mau cari X-nya berapa yang menghasilkan turunan pertamanya itu sama dengan 0. Artinya tujuan kita mencari X-nya berapa. Nah,
tangen X sama dengan min 1. Maka tangen X, tangen yang menghasilkan dia negatif itu kalau nggak di kuadran 2 atau kuadran 4 ya. Nah, tangen yang hasilnya 1, tangen X yang hasilnya 1 itu X-nya adalah 45. Kalau di kuadran 2 berarti 135. Kalau di kuadran 4 berarti 315. Sehingga X sama dengan 3pi per 4 atau X sama dengan 7pi per 4 yang menghasilkan ketika disubstitusi dia turunannya sama dengan 0. Atau waktu kelas 11 kalian dikenakan dengan tangen X sama dengan min 1 untuk interval ini, maka tangen X sama dengan tangen 3pi per 4. Tangen berapa yang hasilnya min 1? Kan 3pi per 4 ya. Nah, sehingga ini sebagai X, ini sebagai alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali pi. Nah, ketika kita uji coba, kita substitusi K-nya 0, maka X-nya 3pi per 4. Kalau min 1 bagaimana? Kalau min 1 dia nanti min, tidak masuk interval. Kalau K-nya 1, kita substitusi menghasilkan 7pi per 4. Kalau 2 bagaimana, Bu? Kalau 2 dia lebih dari 2pi. Padahal interval yang diminta hanya 0 sampai 2pi. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 11 ya. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan titik stasionernya, selanjutnya cek apakah ada titik singulernya. Ketika dimasukkan tidak ada, ternyata tidak ada ya. Jadi tidak ada titik singulernya. Oke, nah sehingga kita temukan titik-titik kritisnya yaitu 0, 3pi per 4, 7pi per 4, dan 2pi. 0, 2pi ini ujung-ujung interval, 3pi per 4, 7pi per 4 ini adalah titik stasioner ya. Oke, langkah kedua. Apa langkah kedua? Menghitung nilai F untuk setiap titik kritis. Tadi kita menemukan titik kritisnya itu 4 ya. Nah, ada 4. Yang pertama, kalau X-nya 0, maka F0 sama dengan sin 0 dikurangi cos 0 sama dengan 0 dikurangi 1. Cos 0 itu kan 1 sama dengan min 1. Yang kedua, kalau X-nya 3pi per 4, ketemu akar 2. Yang ketiga, ketika disubstitusi 7pi per 4 menghasilkan min akar 2. Terakhir, kalau disubstitusi 2pi, kita kan mau mencari nilai F ya. Jadi disubstitusinya ke fungsi awal. F0, F3pi per 4, F7pi per 4, F2pi. Sehingga didapatkan nilai-nilai seperti ini. Nah, umumnya, oke, nilai maksimumnya adalah akar 2. Nilai minimumnya adalah min akar 2. Nah, jadi nilai maksimum fungsi fx sama dengan sin x untuk 0 sampai 2pi adalah akar 2. Dia tercapai di x sama dengan 3pi per 4. Dan nilai minimum untuk sin x min cos x pada interval 0 sampai 2pi, nilainya minimumnya adalah min akar 2, tercapai di x sama dengan 7pi per 4. Nah, ketika diilustrasikan, dia seperti ini gambarnya. Ini maksimumnya, tadi akar 2 ya. Selanjutnya minimumnya ada di sini, min akar 2 pada interval 0 sampai 2pi. Nah, ini maksimumnya di 3pi per 4, minimumnya ada di 7pi per 4. Nilai maksimumnya akar 2, nilai minimumnya min akar 2. Tadi ketika 0 hasilnya min 1 ini ya. Nah, ketika 2pi hasilnya juga min 1 di sini. Itu gambaran dari nilai maksimum dan minimumnya. Oke, ke contoh kedua. Nah, di sini tentukan nilai maksimum dan minimum fx sama dengan x plus 2 cos x untuk x lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan 2pi. Nah, ingat kembali, tadi ada 2 langkah, tentukan titik kritisnya dan tentukan nilai f untuk setiap titik kritis. Nah,
Diketahui fx sama dengan x plus 2 cos x, yang ditanyakan adalah nilai maksimum dan minimum ketika x-nya antara min pi sampai 2pi ya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, yang pertama menentukan titik kritis ya. Titik ujungnya jelas, min pi dan 2pi. Nah, selanjutnya titik stasioner, kita turunkan dulu fungsinya bahwa x plus 2 cos x turunannya adalah 1 min 2 sin x. X itu turunannya 1, 2 cos x. Cos x itu kan turunannya min sin x. Kalau dikali 2, min 2 sin x. Untuk menentukan titik stasioner, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, maka kedua ruas kita kurangi 1 menjadi min 2 sin x sama dengan min 1, sehingga sin x sama dengan setengah. Nah, x-nya ketemu pi per 6 atau 5 pi per 6. Nah, ketika menggunakan rumus sin x sama dengan sin pi per 6, maka ini x, ini alfa. Alfa ditambah k kali 2pi dan pi dikurangi alfa ditambah k kali 2pi. Nah, ketika pi per 6 plus k kali 2pi, kalau saya substitusi min 1, dia akan kurang dari min pi ya. Jadi tidak masuk dalam interval ini. Kalau k-nya 1, dia sudah lebih dari 2pi, tidak masuk interval. Begitu juga ini 5 pi per 6 ditambah k kali 2pi. Kalau saya masukkan min 1, ini kan pi dikurangi pi per 6 kan 5 pi per 6. Kalau ditambah k kali 2pi masih kurang dari min pi. Jadi min 1 tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi hanya pi per 6 dan 5 pi per 6. Nah, selanjutnya tidak ada titik singular, sehingga titik kritisnya adalah min pi per 6, 5 pi per 6, dan 2pi. Min pi 2pi ini adalah titik ujungnya, titik ujung interval. Pi per 6, 5 pi per 6 ini adalah titik stasioner. Nah, yang kedua, langkah kedua menghitung nilai f untuk setiap titik kritis. X sama dengan min pi, kita substitusi satu per satu ya. Ketika min pi berapa, pi per 6 berapa, 5 pi per 6 berapa, dan 2pi berapa. Substitusi kemana? Ke fx-nya, karena kita mau mencari nilai x-nya ketika dimasukkan titik kritis ini, f-nya berapa nilainya. Yang pertama f min pi. Nah, substitusi aja x-nya min pi plus 2 cos min pi. Hasilnya min 2 min pi setara dengan min 5,14. Yang kedua, kalau disubstitusi pi per 6, cos pi per 6 itu adalah setengah akar 3. Kalau dikali 2 itu berarti akar 3. Berarti pi per 6 ditambah akar 3 setara dengan 2,26. Yang ketiga, pi per 6 ditambah 2 cos 5 pi per 6. Cos 5 pi per 6 berarti dia ada di kuadran 2. Kalau dikalikan 2, nah cos 5 pi per 6 itu sama dengan cos berapa? Min cos 30. Nah, berarti min akar 3 setara 5 pi per 6 ditambah min akar 3 setara dengan 0,89. Yang terakhir 2pi. 2 cos 2pi. Cos 2pi itu sama dengan cos 0. Cos 0 itu 1 dikali 2. 2pi tambah 2 setara dengan 8,28. Nah, dari sini bandingkan yang mana yang terbesar dan mana yang terkecil. Nah, terbesarnya adalah ini. Terkecilnya adalah ini, sehingga ternyata didapat nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya fungsi fx, x plus 2 cos x untuk interval x lebih dari sama dengan min pi kurang dari sama dengan 2pi adalah 2pi plus 2 maksimumnya tercapai di x sama dengan 2pi, dan min pi untuk nilai minimumnya tercapai di x sama dengan min pi. Nah, kalau di sketsa gambarnya seperti ini. Nah, maksimumnya ada, tadi kan intervalnya min pi sini ya sampai 2pi, ini 2pi.
Nah, ternyata maksimumnya ada di ujung-ujung interval. Nah, ini maksimumnya, ini minimumnya. Ini titik stasioner di sini maksimum, ini titik stasioner minimum. Nah, jadi nilai maksimumnya untuk fungsi ini ternyata terletak pada ujung-ujung interval. Kalau contoh pertama tadi terletak pada titik stasionernya, nilai maksimum dan minimumnya ya. Nah, pada penjelasan sebelumnya, nilai maksimum jika ada dari suatu fungsi f pada himpunan S adalah nilai terbesar yang dicapai pada keseluruhan himpunan S yang disebut nilai maksimum global atau nilai maksimum absolut dari F. Misalnya, tadi ada gambaran seperti ini. Nah, kalau ada fungsinya seperti ini, maksimumnya ada di A, di sini ya. Nah, pertanyaannya, di sini untuk fungsi F, daerah asalnya ini tertutup ya, A sampai B. FA ini adalah, dia kan terbesar ya di sini. Nah, ini adalah dikatakan maksimum global, nilai maksimum global atau absolut, sama saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan FC? Nah, ini tadi ada gelembung di sini. Nah, ini. Bagaimana dengan FC? Kalau ini A, FA dikatakan sebagai nilai maksimum global, bagaimana dengan FC? Nah, FC adalah nilai maksimum lokal atau nilai maksimum relatif. Nah, dia terbesar tapi hanya lokal saja. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Ini ada fungsi, nah ini lokal minimum, ini maksimum. Nah, ada banyak lokal di sini dan ini adalah sebagai globalnya. Ini ada lokal minimum, ini adalah sebagai global minimum. Itu ya. Selanjutnya kita ke definisi ekstrim lokal ya. Jika S daerah asal F memuat titik C, maka dikatakan FC itu nilai maksimum lokal F jika terdapat interval terbuka AB yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC itu adalah nilai maksimum F pada interval AB irisan S. Nah, selanjutnya FC itu nilai minimum lokal F jika terdapat interval AB yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F pada AB irisan S. Dan terakhir, FC itu nilai ekstrim lokal F jika ia merupakan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Nah, pertanyaannya, di mana nilai-nilai ekstrim lokal terjadi? Nah, untuk menentukan ekstrim lokal ada dua cara. Kita bisa menggunakan uji turunan pertama atau uji turunan kedua. Uji ini melibatkan penghitungan turunan kedua pada titik stasioner saja ya, tetapi tidak berlaku pada titik-titik singular. Nah, saya jelaskan dulu untuk uji turunan pertama. Misalkan F kontinu pada interval terbuka AB yang memuat titik kritis C. Jadi C ada di interval AB ya. Nah, yang pertama, jika f aksen X itu lebih dari 0 untuk semua X dalam AC dan f aksen kurang dari 0 untuk semua X dalam interval CB, maka FC itu adalah nilai maksimum. Kalau ini lebih besar setelah itu kurang dari, maka dia adalah nilai maksimum. Kebalikannya, kalau kurang dari dan lebih dari, maka dia nilai minimum lokal. Jadi ada ini C, dan ini nilai F aksennya itu plus, ini min, maka dia katakan maksimum lokal. Nah, seperti ini. Nah, ini maksimum ya. Kalau dia ini min, ini C ya, antara A sampai C itu min, C sampai B itu plus. Nah, lebih dari tadi ya, maka dia, nah dia seperti ini. Maka dia menjadi minimum. Nah, yang terakhir, jika F aksen X bertanda sama pada kedua pihak, maka FC bukan nilai ekstrim lokal. Jadi kalau sama-sama plus, maka C ini bukan ekstrim ya.
bukan ekstrim lokal. Seperti ini, atau sama-sama min. Nah, itu bukan ekstrim lokal. Ingat, ini min plus ini adalah nilai dari F aksen. Nah, jadi turunan pertamanya. Seperti ini ketika digambarkan. Nah, kalau dia plus, artinya kemiringannya plus, turunan pertamanya plus, dan yang sebelah kanan ini juga plus, tandanya sama, dia tanpa nilai ekstrim lokal. Tapi kalau ini plus, ini min, maka dia maksimum. Kalau ini min plus, maka dia minimum. Nah, agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai ekstrim lokal fx, x plus 2 cos x untuk min pi, 2pi. Nah, tadi ini hampir sama dengan contoh kedua tadi ya, tapi ini interval terbuka. Nah, fx sama dengan x plus 2 cos x. Untuk menentukan yang ditanya nilai maksimum dan minimum lokal fungsi f ya. Nilai ekstrimnya, apakah ada maksimum atau minimumnya juga kita cari ya. Nah, diketahui fx sama dengan x plus 2 cos x, maka turunannya tadi 1 min 2 sin x ya. Nah, untuk menentukan titik stasionernya, maka turunkan. Sama langkahnya dengan tadi, maka didapat sin x sama dengan setengah, itu adalah x-nya yang memenuhi pi per 6 atau 5 pi per 6 untuk interval ini ya. Nah, sama dengan sebelumnya. Nah, selanjutnya titik kritisnya adalah pi per 6, dan atau 5 pi per 6. Nah, kita buat garis bilangan dulu. Ini tadi intervalnya min pi 2pi ya. Ini min pi, ini 2pi. Pi per 6 di sini 5 pi per 6. Nah, kita gunakan uji turunan pertama. Ingat, kita harus cari nilai dari f aksen ya. Nah, kita gunakan titik 0, pi per 2, dan pi. Apakah harus ini? Tidak. Asalkan mewakili antara min pi, pi per 6, kita uji coba 0, yang memudahkan ya. Antara pi per 6, 5 pi per 6, saya coba pi per 2, atau 3 per 6. Nah, di antara ini kan, nah 5 pi per 6 dan 2 pi, saya coba pi. Nah, kita coba mencari nilai-nilai f aksennya. Nah, ketika x-nya 0, tadi 0 di sini, f aksen 0 sama dengan 1 min 2 sin 0. Nah, sin 0 kan 0 ya. Nah, berarti 1. Artinya, f aksen 0 lebih dari 0, maka dia apa? Positif. Selanjutnya, kita uji coba yang titik uji kedua di sini. Pi per 2, maka f aksen pi per 2 dia 1 min 2 sin pi per 2. Sama dengan 1 min 2 sama dengan min 1. Ini sin pi per 2 kan 1. Kalau dikali min 2, berarti min 2, 1 dikurangi 2, hasilnya min 1. Artinya, f aksen pi per 2 kurang dari 0, maka negatif ya. Saya berikan tanda ini min. Selanjutnya, x sama dengan pi, disubstitusikan, ketemu hasilnya adalah positif. Nah, apa yang bisa kita simpulkan tadi kalau ini plus, ini min, nah maksimumnya ini. Maksimum lokalnya pi per 6. Ini min, ini plus, seperti ini. Nanti gambaran dari grafiknya itu akan seperti ini. Dia maksimum di sini, minimum di sini. Nah, minimum lokal. Sehingga dari ketika kita menggunakan tadi titik uji ini, titik uji 0, pi per 2, dan pi, kita ketahui bahwa yang nilainya positif itu ini dan 5 pi, 2 pi, dan serta 1 min 2 sin x kurang dari 0 pada pi per 6, 5 pada interval ini. Nah, selanjutnya kita simpulkan. Jadi menurut uji turunan pertama, kita simpulkan tadi ya, f pi per 6, ini tadi kita masukkan sama langkahnya dengan sebelumnya tadi untuk mencari f pi per 6, maka pi per 6 ditambah akar 3. Selanjutnya f 5 pi per 6,
5pi per 6 min akar 3 ini ya adalah nilai minimum lokal. Itu. Grafiknya ini. Kalau tadi kan minimumnya ada di min pi. Tadi minimumnya ada di min pi dan maksimumnya ada di 2pi. Nah, tapi untuk sekarang ternyata maksimumnya ada di titik stasionernya. Nah, ini maksimumnya, ini minimumnya. Nah, tadi menggunakan uji turunan pertama. Bagaimana dengan uji turunan kedua? Nah, misalkan F aksen dan F double aksen ada pada setiap titik interval terbuka AB yang memuat C. Artinya, kalau ada, berarti titik singular tidak mungkin ada di sini ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan uji turunan kedua untuk titik singular. Nah, misalkan F double aksen dan F aksen dan F double aksen ada pada setiap titik interval terbuka AB yang memuat C, jadi C-nya ada di AB, dan misalkan F aksen C-nya sama dengan 0, jelas ini C-nya adalah titik stasioner ya. Jika F double aksennya ternyata ketika C titik stasioner disubstitusi ke F double aksen menghasilkan kurang dari 0, maka FC ini jelas langsung nilai maksimum lokal. Dan ketika F double aksen C disubstitusi mendapatkan nilai lebih dari 0 ketika C-nya disubstitusi ke F double aksen C atau turunan kedua dari F, maka FC adalah nilai minimum lokal. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Nah, untuk Fx sama dengan X plus 2 cos X dengan interval X lebih dari min pi kurang dari 2pi, gunakan uji turunan kedua untuk mengenali ekstrim lokal. Saya tulis yang diketahuinya dulu, yang ditanyakan ekstrim lokal F untuk X lebih dari min pi kurang dari 2pi. Nah, sama langkahnya, tetapi kita cari dulu titik stasionernya, karena untuk menguji dengan turunan kedua, kita butuh titik stasioner, jadi hanya titik stasioner saja. Dengan cara yang sama, maka didapat sin X sama dengan setengah, maka X-nya adalah pi per 6 atau 5pi per 6 ya. Nah, ketika sudah mendapatkan titik stasionernya, maka apa yang harus kita lakukan tadi? Nah, kita turunkan lagi, kita cari turunan keduanya. 1 turunannya 0, min 2 sin X turunannya min 2 cos X. Nah, kita sudah dapat F double aksennya. Maka langkah selanjutnya apa? Nah, kita substitusikan pi per 6 tadi, ini kan titik kritisnya ya, titik stasionernya, pi per 6 dan 5pi per 6. Ketika pi per 6, maka F double aksennya, maaf ini pi per 6, min 2 cos pi per 6 sama dengan min akar 3. Nah, ternyata didapat F double aksen dari pi per 6 kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, apa kesimpulannya tadi? Nah, maksimum lokal. Yang kedua, kalau dia 5pi per 6, maka F5pi per 6 itu cos 5pi per 6 itu adalah setengah akar 3. Min setengah akar 3. Kalau dikali min 2 jadinya akar 3. Nah, kita dapatkan F double aksen 5pi per 6-nya ternyata lebih dari 0, maka kesimpulannya adalah minimum lokal. Ini hanya digunakan untuk menentukan jenisnya saja. Ya, untuk menentukan apakah dia maksimum atau minimum. Untuk mencari nilainya tetap harus disubstitusikan ke Fx, ya. Sehingga kesimpulannya tadi Fp per 6 itu dia nilai maksimum lokal di Fp per 6, nilainya berapa? Nah, karena ini yang ditanya hanya untuk mengenali ekstrim lokal ya, jadi nilai maksimumnya Fp per 6, pada Fp per 6, Fp per 6 untuk mencarinya masukkan ke sini. Minimumnya ada di F5pi per 6. Nah, itu. Selanjutnya, latihan soal.
Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, coba kerjakan latihan soal berikut, ya. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.